Dengan malu-malu kucing dia menjawab, Hababi, ini adalah Taurat. Saya buka, saya baca, lil muqaranah, hanya sekedar untuk perbandingan saja. Lah kok Nabi Muhammad langsung menanggapi, wallahi lau kana Musa hayyan baina adhurikum ma halalahu illa ayat tabiani. Wahai Umar, demi Allah, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak halal untuk dia kecuali harus ikut aku, bosnya Taurat. Seandainya hidup ketemu Nabi Muhammad, maka dia wajib ikut kepada Nabi Muhammad. Tidak halal berarti haram. Haram kalau masih tetap mengikuti Tauratnya. Kemudian yang kedua, Bu Isa linnasi kafatan. Nabi Muhammad diutus itu untuk manusia menyeluruh. Beda dengan yang lain. Kalau Nabi Lot diutus oleh Allah hanya untuk penduduk Sodom dan Gomorrah, berarti Nabi Lot itu nabi lokal, itu kelas RT lokal, Pak. Kemudian Nabi Shu'aib untuk penduduk Madian, Nabi Saleh untuk penduduk Samud, Nabi Hud untuk penduduk Ad. Namun Nabi Muhammad linnasi jami'an, untuk semua umat manusia. Hal ini bisa jenengan lihat dalam surat Saba, surat yang ke-34 ayat 28. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus kamu illa kafatan, kecuali untuk keseluruhan, linnasi, buat manusia, basiron, yang memberi kabar gembira dengan surga buat orang yang mau menerima dakwah, wa nadhiron, dan memberi ancaman neraka buat orang yang tidak mau menerima dakwah. Ini menunjukkan setelah Nabi Muhammad terutus, maka semua manusia yang hidup pada zaman Nabi sampai hari kiamat menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain sudah harus tutup bukunya, sudah ditutup. Ibarat jajan di kaleng, Pak, ya, kan ada batasan apa? Sudah basi apa belum, kan? Ada gitu. Makanya di dalam sebuah hadis dijelaskan, Nabi Muhammad pernah jalan-jalan ketemu Umar, dan di tangan Umar ada buku gede. Nabi Muhammad tanya, ya mafiyadik, apa yang ada di tanganmu? Dengan malu-malu kucing dia menjawab, Hababi, ini adalah Taurat. Saya buka, saya baca, lil muqaranah, hanya sekedar untuk perbandingan saja. Lah kok Nabi Muhammad langsung menanggapi, wallahi lau kana Musa hayyan baina adhurikum ma halalahu illa ayat tabiani. Wahai Umar, demi Allah, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak halal untuk dia kecuali harus ikut aku, bosnya Taurat.
seandainya hidup ketemu Nabi Muhammad, maka dia wajib ikut kepada Nabi Muhammad. Tidak halal berarti haram. Haram kalau masih tetap mengikuti Tauratnya. Berarti apa? Taurat sudah harus ditutup, kemudian ganti ikut Al-Quran. Sehingga Nabi Musa tidak lagi menjadi uswatun secara total, namun ganti kepada Nabi Muhammad. Sampai besok Nabi Isa, Pak. Di akhir zaman kalau turunnya Nabi Isa tidak untuk meneruskan Injil. Turunnya Nabi Isa hanya mengemban 4 tugas. Pertama, membunuh Dajjal. Yang kedua, memecah salib itu. Kemudian yang ketiga, membunuh babi. Kemudian yang keempat, wada'ul jizyati, menghapus pajak. Sehingga enak, punya mobil ndak usah pajakan, punya rumah ndak ada pajakan, punya kekayaan ndak ada pajak. Sehingga enak jenengan, Pak. Maka berdoalah supaya Isa cepat turun, sehingga tidak ada pajak. Namun resikonya apa? Kalau Nabi Isa wafat turun, ya sudah, keadaan kita menjadi kacau balau karena ada Cak Dajjal itu, yang luar biasa bahayanya. Setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan, Pak, ngomong, wahai Umar, dengarkan, masami abi min hadhil ummah Yahudiyun au Nasroniyun summala yattabi'uni illa dakhalan nar. Siapapun dari umat ini, Yahudi Nasrani, sudah mendengar aku sudah datang, ternyata la yu'minu bi, tidak mau beriman kepadaku, pasti masuk neraka. Berarti apa? Dengan kedatangan Nabi Muhammad, kitab Taurat sudah harus berhenti, kitab Injil harus berhenti, kemudian pindah kepada Al-Quran. Itulah bukti Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Berarti Nabi Muhammad itu nabi kelas dunia, nabi kelas internasional. Makanya mubalek pun ada kan? Ada mubalek kelas RT, ada kelas RW, dan seterusnya.